Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Ali dengan NIM C1C019062. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengendalian keuangan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu yang pertama adalah pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan dikatakan sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, kemudian pengambil alihan perusahaan dan berbagai jenis restrukturasi perusahaan. Nah, untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif itu diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Baiklah, kita masuk ke materi kedua yaitu fungsi keuangan. Di sini dikatakan bahwasanya fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal mengambil keputusan investasi, kemudian perhitungan biaya dan dividen untuk suatu organisasi. Dana yang dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal itu dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda. Arus dana di dalam perusahaan itu dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali serta produk dan jasa. Kemudian fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintah maupun organisasi-organisasi nirlaba. Baiklah, kemudian kita masuk ke materi ketiga yaitu mengenai dilema pengendalian. Nah, beberapa tahun lalu itu suatu perusahaan yang menghasilkan produk baja itu didirikan oleh 3 orang pemilih untuk menyediakan produk-produk spesial dengan metode produksi berdasarkan komputer. Nah, ketiga pemilih memiliki presentasi saham yang sama dalam perusahaan dan kerjasama dengan baik. Nah, perusahaan mereka itu mengkhususkan diri pada pabrikasi baja, mengutamakan desain inovasi dan produksi berkualitas tinggi. Karena mengutamakan pada pabrikasi tertentu, perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan yang kuantitasnya di bawah 100 unit. Nah, pelanggan datang dari berbagai sumber termasuk otomatis televisi, pertanian, dan industri komputer. Perusahaan telah sangat berhasil dengan keunggulan utama pada fleksibilitas, kemudian kualitas pengendalian dan layanan pelanggan. Kemudian perusahaan itu sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas ataupun layanan yang diharapkan. Karena mengutamakan layanan dan kualitas produksi tadi, nah perputarannya itu yang begitu cepat dan layanan penjualan juga. Nah, harga perusahaan itu mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Namun, dalam jangka panjang, manfaat dari kualitas yang tinggi dan layanan yang lebih baik telah membuat banyak pelanggan menjadi setia. Dan perusahaan tersebut telah berproduksi dengan cepat pada tingkat yang mendekati kapasitas praktis. Baiklah, kemudian kita masuk ke definisi pengendalian keuangan. Nah, di dalam pengendalian ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Nah, fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangannya adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam perusahaan dan bukan pada mesinnya. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan itu dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Namun, tidak semua desain pengendalian itu fokus pada perilaku manusia. Kemudian yang kedua ada perluasan konsep-konsep tradisional. Nah, di mana konsep-konsep tradisional ini dalam akuntansi ini sering kali berarti bahwa dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermedia dari langkah akhir. Baiklah, kita masuk ke materi kelima yaitu pengendalian terpadu. Nah, secara formal itu sistem pengendalian komprehensif itu merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal dan mendukung proses administratif. Nah, untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian itu seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat dan mencapai tujuan yang spesifik. Nah, terdapat 4 tahapan dalam proses administratif dan implementasi pengendalian yang akan dibicarakan pada submateri berikut ini.
Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di mana aspek-aspek terpenting dari suatu proses penetapan tujuan itu adalah dasar dari organisasi dan komunikasinya. Jika struktur organisasinya kurang memadai, maka hal ini akan menjadi permasalahan utama dari proses perencanaan. Nah, masalah-masalah pokok dari perencanaan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Kemudian pengendalian juga dapat menjadi pokok dari perencanaan yang efektif. Kemudian yang kedua adalah operasi. Nah, dalam organisasi yang terstruktur, biasanya fungsi-fungsi organisasi itu menyadari keberadaan dari rencana manajemennya, walaupun perencanaan tersebut itu mungkin bersifat tidak formal ataupun tidak tertulis. Nah, batasan dari operasi ini mengacu pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya provisi atau jasa pelayanan dan produksi produk yang sama pentingnya dengan menjaga fungsi operasi. Nah, pengendalian operasi ini merupakan suatu proses yang perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana dari manajemen. Nah, contoh pengendalian terhadap pengorganisasian subsistem meliputi aplikasi pembelian dan persediaan. Kemudian ada perhitungan biaya standar dan subsistem rumah tangga seperti administrasi penggajian dan manajemen kredit. Kemudian yang ketiga ada umpan balik, di mana umpan balik dalam suatu organisasi itu berasal dari sumber formal dan informasi yang disusun dan dikomunikasikan nonverbal. Nah, komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasi sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Nah, evaluasi ini mengarah distribusi kompensasi, kemudian pemberian sanksi dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik suatu rancangan yang formal dan sistematis dikumpulkan untuk koreksi dan penyaringan umpan balik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah interaksi pengendalian. Nah, dari perencanaan operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik yang telah diidentifikasi tadi sebagai tiga aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu, sehingga setiap mesin itu dibahas di dimensi-dimensi tersebut bukanlah aktivitas yang terikat. Nah, desain dari subsistem perencanaan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Baiklah, kita masuk ke faktor-faktor kontekstual. Nah, dalam beberapa kasus, faktor-faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan secara jelas menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh konteks dalam keberhasilan perancangan dan penerapan subsistem pengendalian keuangan itu ada 4. Yang pertama ada ukuran. Nah, ukuran itu dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberian manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Nah, ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Kemudian yang kedua ada stabilisasi lingkungan. Nah, desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Kemudian yang ketiga adalah motif keuntungan. Nah, keberadaan dari motif keuntungan itu tentunya bukan menghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Nah, pada sisi lain jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor proses. Nah, telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi itu dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara merealisasikan proses organisasinya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pertimbangan-pertimbangan rencana. Nah, dalam mempertimbangkan rencana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Nah, antisipasi terhadap konsekuensi logis ini merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal penting bagi seorang manajemen keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah hasil itu baik atau buruk. Kemudian yang kedua ada relevansi dengan teori agensi.
Nah, salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan perubahan. Nah, pengelolaan perubahan ini dikatakan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rencana pengendalian pada manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai pengendalian dalam era pemberdayaan. Nah, di WSA ini para manajer itu harus mendorong para karyawannya untuk mempraktikkan suatu perbaikan proses dan penentuan cara-cara baru untuk merespon terhadap kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Nah, ada beberapa hal yang dalam pengendalian era pemberdayaan. Yang pertama adalah sistem pengendalian diagnostik. Nah, sistem pengendalian diagnostik ini bekerja sebagai tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah sistem kepercayaan. Nah, perusahaan ini menggunakan sistem kepercayaan ini selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk ditetapkan oleh karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem batasan. Nah, sistem batasan ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif ini merupakan suatu sistem informasi formal yang digunakan untuk para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam kebutuhan bawaan. Sistem ini umumnya mudah dipahami. Kemudian ada yang terakhir yaitu penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Nah, manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.